Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di depan rumah. Dia sedang membaca koran dan mendengarkan radio. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military Apa benar yang aku dengar barusan? Sebaiknya aku harus melaporkan ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Bung Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam, Sair. Ada apa? Saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Ya sudah, kalau begitu kita pergi ke kediaman Bung Karno. Baik, mari kita menuju ke kediaman Bung Karno. Sultan Syahrir dan Bung Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa ya? Bu, apakah ada Bung Karno di rumah? Ada. Mau saya panggilkan? Boleh ya, saya panggilkan. Akan masuk. Ada tujuan apa? Ada berita penting yang ingin kamu sampaikan. Berita apa kan? Maaf mengganggu pembicaraannya. Silakan diminum. Terima kasih Bu, maaf telah merepotkan. Tidak, hanya segelas air. Permisi. Maaf Bu, saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Bagaimana kesempatan ini kita gunakan untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia agar mempunyai kepemimpinan yang baru? Saya tidak boleh tidak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Yang saya dapat. Ibu, maafkan saya. Tapi kita tidak boleh mengganggu. Baiklah. Kami terima kasih. Mari mengatakan. 15 Agustus 1945, pukul 22.00 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga diberkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap membentarkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok. Potong air saya, tidak usah menunggu esok hari. Sudah tidak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk dan bicarakan baik-baik. Wikana, ini tidak boleh gabah. Lalu mengapa Anda melakukannya sendiri? Mengapa Soekarno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bu. Mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita? Biar kita bisa mewujudkan negara kita. Kekuatan kita tidak setara dengan Jepang dan sekutu. Kita butuh bantuan mereka. Kita pasti bisa, Bung. Kita pasti bisa. Benar, Bung. Kita harus segera melaksanakan revolusi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Saya mengerti perasaan saudara-saudara, tapi maaf, saya tidak bisa mengabulkan karena takut banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal,
Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita membawanya? Aku tahu. Di mana? Di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan mereka? Saya akan menghubungi Sudanco dan Subino untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Dagwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kisio. Baiklah, terima kasih Subino. Ya, sama-sama. Subino setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisio. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku nih? Mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota, Bung. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita akan bisa melawan tentara Jepang. Di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Bung Hatta suruh kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Kalian harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan kita untuk membawamu dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Kenapa ramai sekali orang? Lihatlah Guntur, dia ketakutan karena mendengar suara mereka. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan aku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami berdua? Benar, aku tidak berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa anak dan istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Sudah, kita putar balik. Karena susu Guntur tertinggal, rombongan bertukar mobil karena mobil yang dikendarai Soekarno harus kembali ke pegangsaan untuk mengambil susu Guntur yang tertinggal. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok.
Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Begini, Bu. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bu. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terngah-ngah? Ada Subarjo dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bu? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak untuk membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subar? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerahkan studi. Apakah itu benar? Ya, benar, Bu. Bukankah saya dan Sair sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Dan, Bung, Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur, sudah menangis terus dari tadi. Dan, bolehkah saya membawa pulang Bung Hatta dan Bung Karno? Tidak, saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa. Apakah aku bisa memenuhi janjimu? Ya, tentu saja. Baiklah kalau begitu. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana di Malaysia untuk membahas proklamasi. Baiklah. Aku akan mengantarkan anak dan istriku terlebih dahulu. Silahkan, Bu. Kami akan mengantarkan Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Syuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi? Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Baik, sudah selesai. Apakah Anda setuju? Setuju. Lalu siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana yang menandatangani naskah ini semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketik naskah ini. Siap, Bung.
Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Bagaimana kalau hari ini Jumat, Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Agustus 1945. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Merdeka! Merdeka! Yo, baca Quran. Dikat enggak? Hai guys, ini kita nanti tamunya dikasih susu jahe. Air hujan. Melase. Ada apa sih? Ada apa Saleh? Mengapa kau tak lemah? Ada misteri Subarjo, dia memaksa masuknya menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Ada apa Saleh? Mengapa kau terlemah? Ada misteri Subarjo. Ada apa?
mengapa kau terengah-engah? Ada misteri. Ada apa Saleh? Mengapa kau terengah-engah? Ya, Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang yang kita bisa dijajah lagi ulang. Apa sebabnya? Ini mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ke Rengas Dengklok. Nah, Aku dan Hatta ke Dengklok. Ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Kerangan. Bung Hatta! nah ilah. Sudahlah, Anda tidak sudah bertengkar. Mari kita duduk bareng-bareng. Bareng-bareng. Anjir. Sudahlah, Anda sudah tidak boleh bertengkar. Anjir. Sukana. Singkatnya. Siapa yang menentang naskah ini? Hah? Kapan kita akan melakukan proklamasi? Sama kamu mana? Mana? Ada Subarjo yang memasak sebut bola. Aku capek ya. Gara-gara Ikina.